Selamat datang di channel Tilas Tapa. Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini memang sudah memiliki garis takdirnya masing-masing. Ada yang terlahir dari si kaya, ada juga yang terlahir dari si miskin. Namun, itu semua tak dapat kita tentukan, karena sejatinya hidup itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya, manusia seringkali dibutakan oleh nafsu duniawi, sehingga tak sedikit manusia yang tersesat dalam menentukan jalan hidup. Tak terkecuali dengan Jarot, seorang begal yang memilih dikubur hidup-hidup demi memenuhi nafsu duniawinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jarot? Mengapa Jarot senekat itu? Kali ini, Tilas Tapa akan menyajikan sebuah kisah dari perjalanan seorang manusia di liang lahat. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, selamat menyaksikan. Di sebuah warung remang-remang milik Pak Tarjo, terlihat beberapa pemuda sedang asik bermain gapleh. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak ketika salah seorang di antara mereka ada yang kalah dengan angka telak. Warung Pak Tarjo memang selalu ramai pelanggan, bukan karena menu makanan atau minuman yang disediakan, tapi karena kebebasan yang diberikan Pak Tarjo kepada para pelanggan untuk bermain apa saja di warungnya, termasuk berjudi. Ada yang bermain karambol, ada yang bermain gapleh, bahkan ada juga yang sengaja membawa PSK untuk sekedar menemani mereka mabuk hingga larut malam. Jarot adalah salah satu pelanggan warung Pak Tarjo. Hampir tiap malam Jarot mampir ke warung Pak Tarjo. Meskipun istrinya selalu marah bila melihat Jarot bermain judi di warung Pak Tarjo. Jarot memiliki istri bernama Ratna. Mereka sudah 4 tahun menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Usia pernikahan yang sudah cukup lama tak membuat Jarot berubah. Kelakuannya masih sama seperti saat bujangan. Hobi berjudi, mabuk-mabukan, bahkan yang lebih parah lagi, Jarot masih melakukan pekerjaan kotornya sebagai begal motor. Padahal saat hendak mempersunting Ratna, Jarot berjanji akan insaf dari pekerjaan kotornya itu. Namun kenyataannya, membegal motor masih ia lakukan. Tak hanya itu, Jarot juga pernah menghabisi korbannya dengan sebilah parang hingga meregang nyawa. Jarot tak segan merebut nyawa korbannya yang melawan. Setiap menjual motor hasil rampasannya, Jarot akan membagi sebagian uangnya untuk Ratna. Meskipun seringkali Ratna mencoba menyadarkan Jarot dengan sedikit nasihat agar Jarot berhenti menjadi begal. Tapi Jarot selalu marah dan tak segan memukul Ratna yang dianggap banyak mengatur hidupnya. Setelah menganiaya istrinya, Jarot akan pergi menghilangkan rasa pusingnya dengan bermain judi di warung Pak Tarjo. Kejadian seperti itu terus berulang setiap hari, mewarnai kehidupan rumah tangga Jarot dan Ratna. Hingga pada akhirnya mereka pun jatuh miskin. Ini akibat kelakuan Jarot yang kecanduan judi, mabuk-mabukan, dan berpoya-poya hampir setiap malam. Suatu ketika di warung Pak Tarjo, Jarot datang dengan wajah yang lesu dan tak bergairah. Dia sudah tak punya apa-apa lagi.
Semua harta bendanya sudah banyak ia jual untuk berjudi. Hanya tersisa rumah gubuk warisan orang tua yang saat ini ia tempati dengan Ratna. "Beh, gua pesen bintang sebotol," kata Jarot memesan minuman ke Pak Tarjo. "Muka lu kenapa? Kusut banget, kayak nggak biasanya," tanya Pak Tarjo. Mendengar pertanyaan Pak Tarjo, Jarot tiba-tiba tertawa sendiri. Entah apa yang sedang ia tertawakan. Jarot seperti orang setengah waras karena stres dengan keadaan yang sedang ia alami saat ini. "Gue capek beh hidup miskin. Istri gue juga bawel. Ceramah mulu setiap hari. Pusing gue jadinya." "Oh, lu lagi butuh duit. Kenapa nggak ikut sayembara aja?" Timpal Pak Tarjo menawarkan solusi. "Sayembara apa beh?" tanya Jarot penasaran. "Minggu depan bakal ada sayembara di kampung sebelah. Di sana ada saudagar tanah yang kaya raya. Saking kayanya, dia mau ngasih duit 100 juta bagi siapa aja yang berani nerima tantangannya." "Apa tantangannya?" tanya Jarot penasaran. "Siapa aja yang bersedia dikubur sehari semalam di liang lahat dan keluar dengan selamat, dia bakal dikasih duit 100 juta. Mendengar kabar sayembara itu, Jarot jadi tertarik untuk memenuhi tantangan itu. Ia pulang cepat dan segera membicarakan sayembara itu kepada Ratna. Sesampainya di rumah, Jarot menyampaikan adanya sayembara itu kepada Ratna. Mendengar keinginan suaminya untuk mengikuti sayembara itu, awalnya Ratna mencegah Jarot karena tantangan itu bisa membuat Jarot mati. "Jangan bang, Neng gak mau kehilangan abang. Nanti kalau abang kenapa-napa, Neng sama siapa bang?" "Abang gak ada pilihan Neng. Abang harus ikut sayembara itu." Setelah Jarot mencoba meyakinkan Ratna bahwa dirinya akan baik-baik saja, akhirnya Ratna pun menyetujuinya, walaupun dengan berat hati. Seminggu kemudian, tibalah saatnya Jarot memenuhi sayembara itu. Sebelum berangkat ke lokasi tantangan, Ratna menyiapkan sarapan dan perbekalan untuk makan Jarot di liang lahat. Sebotol air minum, sebungkus nasi, dan sebungkus ayam goreng sudah dimasukkan ke dalam plastik hitam. Ratna memberikan perbekalan itu kepada Jarot yang sedang bersiap-siap. "Abang mau berangkat sekarang?" tanya Ratna kepada Jarot. "Iya Neng, abang udah siap," jawab Jarot. "Abang hati-hati di sana. Neng cuma bisa ngedoain yang terbaik buat abang. Karena ini udah keputusan abang. Oh iya, ini Neng udah siapin bekal buat abang. Ada air minum, ayam goreng, sama nasi bungkus buat makan abang nanti di dalam kubur. Ya udah, abang berangkat dulu ya. Makasih, Neng udah nyiapin bekal buat abang." Setelah semuanya siap, Jarot pun berangkat dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan pulang dengan membawa hadiah yang dijanjikan. Selangkah demi selangkah, Jarot memulai perjalanannya ke liang lahat, tempat sayembara berlangsung. Di tengah perjalanan, Jarot menemukan seekor anjing yang tergeletak lemas tak berdaya.
Jarod menghampiri anjing itu. Kemudian ia berikan air minum dari perbekalannya. Tak disangka, ternyata anjing itu meminum air Jarod hingga habis 1 botol. Setelah selesai minum, anjing itu pun mampu berdiri kembali dan pergi begitu saja tanpa berterima kasih kepada Jarod. Jarod pun tersenyum sambil berkata, "Dasar binatang, nggak tahu terima kasih." Walaupun Jarod kehabisan air minum untuk perbekalan, hatinya merasa puas bisa membantu anjing yang terlihat hampir mati kehausan. Dia pun melanjutkan perjalanan dan tak memikirkan perkara air minum, karena Jarod masih memiliki sebungkus nasi dan ayam goreng untuk perbekalan di liang lahat. Sampai di persimpangan jalan, Jarod bertemu seorang nenek yang sedang mengais sekarung padi. Ada yang aneh dari cara nenek berjalan. Kakinya seperti terluka karena si nenek berjalan sedikit pincang. Jarod mendekati si nenek. "Nek, kenapa jalannya pincang?" tanya Jarod. "Kaki nenek sakit. Kemarin jatuh di kamar mandi," jawab si nenek sambil mengusap-usap kakinya yang sakit. Jarod merasa iba pada si nenek. "Nenek udah makan. Ini saya ada ayam goreng untuk makan nenek di rumah. Diterima ya, Nek?" "Alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan kamu, Nak." "Amin. Kalau gitu saya pergi dulu ya, Nek." Dalam hati Jarod bergumam, kasihan nenek itu. Sudah di usia renta, masih harus bekerja keras untuk makan. Perbekalan Jarod hanya tersisa sebungkus nasi lagi. Tapi Jarod tetap melanjutkan perjalanan dan merasa bahagia bisa membantu si nenek. Tak terasa, sudah sejam Jarod berjalan. Kerumunan orang mulai terlihat di lokasi sayembara. Dan tibalah Jarod di rumah si saudagar yang kaya. "Permisi tuan." "Permisi. Saya Jarod yang minggu kemarin daftar mengikuti sayembara ini." Melihat kedatangan Jarod, semua orang di sekeliling Jarod mengarahkan matanya ke arah Jarod. Di antara mereka ada yang berbisik, "Berani juga orang ini, rela dikubur hanya untuk duit. Padahal resikonya bisa mati. Hih." Meskipun banyak yang nyinyir, Jarod tak pedulikan bisikan-bisikan itu. Ia tetap yakin bahwa ia mampu mengikuti sayembara. "Oh, kamu yang bernama Jarod. Apa kamu sudah yakin ikut sayembara ini?" tanya si saudagar dengan nada yang menantang. "Saya sudah siap, tuan." "Oke. Sebelum memulai sayembara, saya mau bilang ke kamu, jika terjadi sesuatu pada dirimu, aku tidak akan bertanggung jawab. Bahkan, jika kamu mati, kamu akan langsung dikubur di liang lahat ini. Apa kamu siap dengan persyaratannya?" "Tuan tenang saja. Saya sudah memikirkan semuanya. Saya tidak akan menuntut apa-apa pada Tuan bila terjadi hal buruk pada diri saya." "Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai proses penguburan."
Ketika Jarot mulai berjalan ke arah peti yang sudah disiapkan, Jarot melihat anak kecil di pangkuan ibunya, menangis sambil mengelus-elus perutnya. Jarot menghampirinya sebentar dan bertanya pada ibunya, "Kenapa anak ibu menangis?" "Anak saya belum makan. Ayahnya bekerja sudah 3 hari belum pulang. Jadi belum ada yang bisa kami makan dari kemarin." Karena tak tega melihat si anak yang kesakitan menahan rasa lapar, Jarot merelakan satu-satunya bekal yang tersisa. "Ini Bu, saya ada sebungkus nasi untuk mengganjal rasa lapar. Diterima ya." "Ya Allah, terima kasih banyak nak. Semoga Allah selalu menjagamu." Jarot lega bisa melihat anak itu makan, meskipun ia harus kehilangan sisa perbekalan. Tapi Jarot tak merasa risau. Tibalah saatnya proses penguburan. Badan Jarot perlahan mulai dikafani. Lalu badannya dibaringkan di dalam peti. Sebelum petinya ditutup, si saudagar bertanya kembali, "Ada yang ingin kau sampaikan sebelum petinya ditutup?" Jarot teringat Ratna yang sudah memberinya bekal, namun sudah habis di perjalanan. "Tuan, jika nanti aku mati, sampaikan terima kasihku pada istriku." Si saudagar mengiyakan permintaan Jarot. Kemudian peti pun ditutup dan diturunkan ke liang lahat. Liang lahat itu kedalamannya sama dengan kuburan pada umumnya. "Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jam 9 pagi, Jarot akan dikubur hidup-hidup selama 24 jam. Dan kuburan ini akan dibongkar kembali jam 9 esok hari. Kalian semua akan menjadi saksi sayembara ini. Mari kita lihat sama-sama keadaan Jarot besok." Begitulah pungkas si saudagar kaya. Para penggali mulai mengubur peti itu. Cangkulan demi cangkulan, perlahan peti itu mulai tertutup tanah. Ketika selesai dikuburkan, gumbukan tanah itu ditancapi nisan kayu bertuliskan, "Sedang berbaring seorang lelaki bernama Jarot dalam keadaan hidup." Kuburan itu ditaburi bunga 7 rupa, layaknya prosesi penguburan pada umumnya. Setelah semuanya beres, para masyarakat satu persatu mulai meninggalkan kuburan. Mereka tak sabar ingin melihat keadaan Jarot esok hari. Sementara di dalam kubur, Jarot mulai merasa gelisah. Semuanya serba hitam, gelap, dan hening. Jarot dihantui rasa takut. Pikirannya dipenuhi dengan bayang-bayang kejadian di masa kelam. Jarot teringat akan korban begal yang ia habisi nyawanya. Beberapa mereka bahkan ada yang sampai dimutilasi dan jasadnya dibuang terpisah di beberapa tempat. Lama-kelamaan sekujur badan Jarot dibasahi keringat. Padahal suhu di dalam tanah terbilang dingin. Di telinganya terngiang-ngiang suara jeritan para korban. "Jangan bunuh saya, Bang. Saya nggak mau mati."
Jarod semakin ketakutan. Ia mencoba mendorong tutup peti dengan sekuat tenaga, berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. "Tolong, gua minta ampun, tolong." Tapi percuma, tak akan ada orang yang mendengar teriakan Jarod. Di tengah rasa ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara misterius. "Wahai Jarod, siapa Tuhanmu?" Badan Jarod gemetar hebat mendengar suara itu. "Siapa itu? Jangan ganggu aku. Pergi kau!" Suara itu kemudian menggertak Jarod. "Jawab pertanyaanku, Jarod." Mulut Jarod seketika kaku, tak bisa menjawab pertanyaan sosok misterius itu. Karena Jarod tak bisa menjawab pertanyaannya, sosok misterius itu pun kemudian menampakkan wujudnya yang menyeramkan. Sosoknya tinggi besar, giginya bertaring, matanya menyala-nyala seperti bara api. Sosok itu membawa sesuatu yang mirip dengan palu godam yang sangat besar. Ia bersiap memukul Jarod dengan godam itu. Dan ketika godam itu diarahkan ke kepala Jarod, tiba-tiba, bung! Palu itu ditepis oleh sebotol air yang datang entah dari mana. Jarod pun selamat dan sosok misterius itu menghilang begitu saja. Ia ketakutan setengah mati melihat sosok yang ingin menyiksanya itu. "Ampun, ampun, aku ingin keluar, tolong aku." Jarod tak henti-henti merengek minta ampun. Beberapa saat kemudian, sosok misterius itu muncul kembali dengan wujud yang lebih menyeramkan. "Hei Jarod, apa agamamu?" Lagi-lagi Jarod tak bisa bicara. Mulutnya terkunci. Sosok itu menunjukkan wajah murka dan menghantam Jarod dengan godamnya. Tapi tiba-tiba sepotong ayam goreng meluncur, bak peluru menghalau godam itu. Prak! Sosok misterius pun menghilang lagi. Jarod tak berdaya. Mukanya pucat pasi dan hampir tak sadarkan diri. Bagaimana tidak? Ia hampir mati dipukul godam. Meskipun masih bisa selamat, tetap saja Jarod ketakutan setengah mati. Mulutnya mengunyam tak henti, membaca zikir sebisanya. Setelah hening beberapa saat, peti itu tiba-tiba bergetar hebat menggoncang Jarod. Sosok itu pun muncul lagi. "Jawab pertanyaanku, Jarod. Siapa nabimu?" Jarod ingin sekali menjawab, tapi rasa takutnya membuat mulut Jarod kaku. "Bagaimana ini? Mati aku dihantam godam. Mati aku." Seperti pertanyaan pertama dan kedua, Jarod masih tak mampu menjawab. Sosok itu pun menghukum Jarod dengan godamnya lagi.
Namun, lagi-lagi Jarot selamat. Kali ini, sebungkus nasi menepis pukulan Godam itu. Jarot bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana benda-benda yang menyelamatkannya dari hukuman sosok misterius itu? Di tengah kebingungannya, terdengar suara manusia dari luar. Jarot merasa lega dan sudah tak sabar ingin cepat keluar. Tak terasa, ternyata 3 pertanyaan itu menghabiskan waktu sampai sehari semalam. Jarot, Jarot, apa kamu masih hidup? Tanya salah seorang masyarakat yang mengetuk-ngetuk peti Jarot. Saya masih hidup, Pak. Cepat keluarkan saya, kata Jarot yang kelelahan. Setelah petinya diangkat dan dibuka, Jarot segera melepaskan kafan yang ia kenakan. Lalu Jarot melompat dan berlari meninggalkan tempat sayembara tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian si saudagar kaya berteriak memanggil Jarot. Hei Jarot, ambil dulu hadiahmu. Ambil saja semua uang itu. Aku tidak butuh, Pak. Ambil saja. Begitulah kisah Jarot di alam kubur. Lolos dari siksa kubur karena kebaikan kecil yang ia berikan kepada orang lain. Memberi minum anjing yang kehausan, memberi ayam goreng kepada nenek yang pincang, dan terakhir, sebungkus nasi untuk anak kecil yang kelaparan. Dari kisah ini, kita bisa memetik hikmah bahwa kebaikanmu, sekecil apapun, akan kau temui balasannya. Terima kasih. Salam Tilas Tapa.